Hai everyone, perkenalkan nama saya Radita Islami dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat kelas 1B dengan NIM 1244060043. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah psikologi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Haji Dede Lukman, SOSI MAG. Materi kali ini yaitu tentang memori dan kognisi. Apa sih yang dimaksud dengan memori? Memori adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi, seperti sebuah perpustakaan yang besar di dalam otak kita. Bayangkan, sebuah perpustakaan yang besar di dalam otak kita itu menyimpan banyak sekali buku-buku tentang berbagai hal, seperti pengalaman hidup, pelajaran sekolah, wajah teman, suara orang tua, dan masih banyak lagi. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, otak seperti menambah buku-buku yang baru ke dalam perpustakaan ini. Saat kita ingin mengingat sesuatu, otak kita seperti mencari buku yang tepat di perpustakaan. Dan semakin sering kita menggunakan informasi atau membaca buku tertentu, maka semakin mudah kita untuk menemukannya kembali. Memori membantu kita untuk belajar, memahami dunia, dan membangun hubungan dengan orang lain. Nah, teman-teman, dalam kemampuan menyimpan dan mengingat informasi ini tuh ada 3 jenis. Yang pertama, ada memori sensorik. Memori sensorik adalah seperti tangkapan layar sangat singkat dari apa yang ditangkap indera kita. Informasi dari mata, apa yang kita lihat, dari telinga, apa yang kita dengar, dari hidung, apa yang kita cium, dari lidah, apa yang kita rasa, dan dari kulit, apa yang kita sentuh. Dan disimpan hanya untuk waktu yang sangat singkat. Seperti halnya kita mendengar suara sesaat dan melihat sekilas objek. Yang kedua, ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini merupakan kemampuan mengingat dan menyimpan informasi dengan kapasitas terbatas, seperti halnya kita mengingat nomor telepon sementara. Dan yang ketiga, ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi dalam kurun waktu yang lama, bahkan seumur hidup. Contohnya seperti peristiwa kita di waktu masa kecil, ataupun ketika kita berlibur dan memberikan kesan yang sangat bagus sehingga kita terus mengingatnya. Selanjutnya, kognisi. Apa sih yang dimaksud dengan kognisi? Kognisi itu seperti belajar, teman-teman. Bayangkan ketika otak kita adalah sebuah buku besar, di mana buku ini tuh berisi semua hal yang kita tahu. Bagaimana buku ini terisi? Yaitu yang pertama dengan pengalaman. Kamu akan mencoba makanan baru, melihat pemandangan indah, atau merasakan angin dingin. Semua itu menambah informasi baru ke dalam buku besar kita. Yang kedua, dengan berpikir. Ketika kita memikirkan apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita rasakan, atau apa yang telah kita alami, sehingga kita menghubungkan berbagai hal dan memahami lebih banyak hal. Seperti menyusun teka-teki, yang dimana kita harus menyatukan potongan-potongan tersebut, seperti halnya informasi. Yang ketiga, dengan indera. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit, mengumpulkan informasi dari dunia. Informasi ini adalah bahan baku yang digunakan untuk otak kita belajar. Jadi, kognisi adalah cara otakmu belajar memahami dunia di sekitarmu dengan menggunakan pengalaman, pikiran, dan indera. Semakin banyak kamu mengalami berpikir dan menggunakan indera, maka semakin banyak yang kamu ketahui. Dalam kognitif ini, ada beberapa proses. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah proses menginterpretasikan dan mengorganisir informasi sensorik, yang dimana otak ini bekerja bukan hanya untuk menyimpan informasi saja ataupun menerima informasi,
ini akan mengolah dan memberikan makna dan mengorganisasinya menjadi sesuatu yang bermakna. Yang kedua, atensi. Atensi adalah kemampuan untuk fokus pada informasi yang tentu, yang dimana atensi ini sangat membantu kita untuk memilih informasi yang lebih relevan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah ini, kita membutuhkan pemikiran yang kreativitas dan kritis, yang dimana melibatkan adanya identifikasi masalah, kemudian generasi solusi potensial, evaluasi alternatif, serta adanya implementasi solusi terpilih. Selanjutnya, peranan dari memori dan kognisi. Memori berperan penting dalam proses kognitif, yang dimana memori itu menyediakan informasi untuk pemikiran dan penalaran. Kognitif mempengaruhi pembentukan memori melalui atensi, persepsi, dan pemecahan masalah. Dari pembahasan kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Thank you for watching.